Cek, cek. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Sudah terdengar. Oke. eh, Baik, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif, Application Engineer dari PT Prosinergi. Pada siang hari ini, kami akan membahas tentang seputar akurti dan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, yang pertama, kami akan membahas tentang mekanisme dari Lomba Akurti Global tahun 2024. Selanjutnya, eh, penilaian apa saja yang dinilai di Akurti 2024. Dan selanjutnya eh, akan didemokan tentang bagaimana cara membuat collaboration text dan juga desain. Oke, untuk timeline dari Akurti Global 2024 itu pertama registration start di 19 April 2024. Nah, kemudian ada perpanjangan hingga 31 Mei 2024. Jadi sebenarnya masih tahap registration untuk sekarang. Nah, untuk peserta yang sudah regis, ya seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang menghadiri webinar kali ini, selanjutnya pada proses di preparing product design. Nah, preparing product design ini nanti akan dijelaskan apa itu preparing product design, initial design concept, dan final product design submission. Nah, setelah preparing product design, ada yang namanya initial design concept submission. Jadi, ini tentang membahas eh, initial design concept ini nanti akan membahas tentang apa sih yang di desain awalnya tentang produk itu. Dan nanti final product design di 6 September 2024. Nah, finalnya di 15 November 2024 di India. Nah, ini mekanismenya. Jadi, pertama daftar dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah daftar tentang daftarkan tim dan ide produknya dan tema yang diambil pastinya. Kemudian sekarang bapak-bapak dan ibu laksanakan adalah eh, ikutin jadwal kontes pendoman dan diposting dari waktu-waktu di komunitas. Jadi eh, hal yang perlu dilakukan sekarang adalah pantengin terus di komunitas perihal tentang mekanisme dan waktu-waktu yang akan eh, waktu-waktu penting yang akan dilaksanakan gitu. Yang selanjutnya, nah mengirim konsep desain awal atau initial design concept. Nah itu habis setelah mengirim IDC baru bisa dimulai mengerjakan desain produk. Sebenarnya bisa eh, untuk curi star untuk bisa membuat produk dari sekarang atau sudah ada bayangan produk dari sekarang itu silakan. Nanti tinggal dikirim IDC-nya itu. Setelah mengirimkan akan ada penilaian. Setelah eh, produk udah jadi, akan ada penilaian atau final submission. Nah, itu nanti setelah produk jadi, eh, kriteria penilaian itu ada di juri dan ada nanti dijelaskan, ada poin per poinnya. Nah, setelah dievaluasi, kemudian ada tim-tim terpilih yang berhasil dipilih oleh dewan juri, yang itu akan mempresentasikan desain produknya. Nah, ini per batch secara online. Nah, jurinya ini dari industri dan akademisi. Jadi dari praktisi industri dan akademisi. Nah, ini juri-jurinya juga bukan dari kami yang milih, bukan dari PT Prosinergi, tapi langsung dari Dassault Systemnya. Setelah itu, eh, ini masih dipertimbangkan juga
ataukah nanti setelah presentasi online, ataukah nanti bisa presentasi selanjutnya itu offline atau online untuk presentasi final. Nah, setelah terpilih lagi, mereka akan berangkat ke India untuk acara final pada bulan November 2024. Nah, yang terpilih tersebut akan diadu kembali di sana dan akan dipilih pemenangnya di sana juga. Gitu. Nah, yang sekarang bapak-bapak ibu dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berada di proses sekarang, yaitu preparing product designs. Nah, apa itu? Tim yang berpartisipasi untuk meminta akses platform 3DX dan license dari SolidWorks. Nah, ini kan kemarin kalau misalnya bapak-bapak sudah mendapatkan email konfirmasi, nanti akan diberikan akun dari 3DX gitu. Nah, setelah registrasi berhasil, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung bisa mengerjakan di 3DX atau di SolidWorks tentang desainnya, produk desainnya. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya ada initial design concept submission. Nah, tim yang berpartisipasi harus menyerahkan judul produk dan sinopsisnya. Nah, sebelum tanggal terakhir penyerahan konsep desain awal. Nah, sebenarnya untuk deadline dari IDC submission itu masih tentatif, ya, tapi katanya di Juni akhir kira-kira. Tapi nanti akan di follow up terus di komunitas. Jadi pantengin terus komunitas. Nah, di dalam IDC itu ada apa aja sih? Nah, mencakupnya itu ada sinopsis singkat, ide produk, menjelaskan nama produknya itu apa, tema kontes di mana tim mengirim desain produk, terus rumusan masalah, kayak tantangan masalah saat ini apa sih? Terus kenapa produk ini menjadi sebuah solusi tentang sebuah proses tersebut, sebuah masalah tersebut. Eh, apakah suara saya jelas sampai sini? Cukup jelas, Kak. Jelas. Jelas. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, itu yang akan ada di initial design concept submission. Dan nanti formatnya juga atau template-nya juga akan dikirimkan, dikasih tahu di komunitas gitu. Dan perlu diingatkan menggunakan bahasa Inggris tentunya yang pasti, karena ini kan cakupannya global seperti itu. Nah, setelah sudah mengirimkan IDC sudah di submission, selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan designing produk, dan itu dilakukan kira-kira 3 bulanan. Tapi di sini diberikan waktu sebenarnya 5 bulan dari awal pendaftaran. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya desain dari sekarang, bisa aja dikonsepkan dari sekarang, dibuat dari sekarang produknya, dan susunan-susunan proposalnya. Jadi seperti membuat jurnal desain atau jurnal produk. Dan itu nanti tinggal disesuaikan dengan timeline dan juga format yang diberikan dari tim akurtinya gitu. Nah, nanti setelah selesai dari IDC, nanti kan saring gitu kan. Setelah final product di submission itu disaring. Jadi setelah
Produknya selesai, di submission, dikirim, nanti disaring, siapa yang memenuhi syarat dan kriteria dari juri, nanti akan dijadikan presentasi. Nah, tapi diberikan kesempatan juga setelah kelar dari IDC, diberikan kayak untuk membuat sebuah 3D model, presentasi PowerPoint, untuk menjelaskan secara detail tentang produknya, gitu. Nah, kemudian ada sistem penilaian. Totalnya ada 100 poin. Nah, dibagi ke tema adherence, product design, aktivitas partisipan, sama juri assessment. Nah, pertama itu di tema itu ada 35 poin total poinnya. Nah, itu juga akan nanti dibagi-bagi. Product design juga dibagi-bagi. Aktivitas participation itu nanti akan dijelaskan juga. Dan juri assessment juga nanti akan dijelaskan juga. Nah, di tema dibagi-bagi lagi ada kreatif, originalitas, dan desain konsep. Nah, kreatif mempunyai poin penuh itu 15 poin. Jadi seberapa inovatifnya sebuah produk itu, terus kemudian juga seberapa impact dengan society atau seberapa impact terhadap masyarakat gitu ketika produk itu digunakan. Terus originalitas konsepnya, apakah itu sebuah eh, produk yang baru atau pemikiran yang baru atau itu modifikasi gitu. Nah, kalau misalnya modifikasi, apa yang baru dari modifikasi tersebut gitu. Terus seberapa unik dari produk tersebut gitu. Nah, itu mempunyai nilai poin total 10 untuk originalitas. Terus ada desain konsep. Nah, di desain konsep ini ada total poinnya 10 juga. Terus seberapa kompleks atau seberapa mudah desain itu dibuat, terus seberapa mudah digunakan juga gitu dan diadaptasi. Kemudian ada product design. Nah, di sini ada visibility-nya dapat poin 10. Nah, apakah mudah untuk dimanufacturing atau bisa dibuat atau cost-nya murah, itu nanti dinilai juga. Terus kegunaannya, apakah kegunaan pada situasi tertentu atau segala kondisi situasi, itu juga bisa dinilai. Terus sedalam apa risetnya, itu dapat nilai poin 10 gitu. Karena ini juga eh, seperti kayak bikin proposal atau jurnal atau juga tugas akhir, makanya ini sangat bagus juga untuk tugas akhir bagi mahasiswa karena juga sekalian jalan. Jadi bisa ikut lomba, bisa juga ikut sekalian membuat jurnal atau membuat tugas akhir gitu. Kayak leveling detailnya dari proposal tuh berapa sih gitu. Terus sedalam apa gitu prosesnya. Seperti itu. Nilai poinnya total 10. Terus detailing dari desainnya. Nah, itu pertama dari detailnya, terus dari apakah menggunakan simulasi atau analisa tertentu, terus apakah eh, eh, mudah diimport atau tidak gitu-gitu. Nah, selanjutnya do it yourself atau DIY. Nah, ini eh, yang dinilai dari report dari kayak misalnya berapa harga barangnya, terus properti material yang digunakan, terus juga assembly detailnya, manufacturing detailnya, terus manufacturing drawingnya juga dinilai gitu. Nah, terus juga ada prototyping. Nah, prototyping dan testing itu dinilai 5 maksimal. Apakah di situ kita sebagai tim membuat produknya dengan prototype atau tidak, terus prototype-nya itu berfungsi atau tidak, seperti itu. Nah, ada juga activity participant nilainya 10 poin. Nah, kenapa ada di sini? Karena segala sesuatunya nanti akan diinformasikan di komunitas dan di sana juga nanti ada beberapa task yang mungkin bisa dilakukan oleh partisipan dan itu ada nilainya gitu, ada poinnya untuk lomba ini.
gitu nanti, atau mungkin nanti ada kuis kah atau webinar kah, nanti tinggal dilaksanakan. Yang terakhir ada juri assessment. Nah, ini dinilai dari gimana misalnya nanti peserta kalau misalnya lagi presentasi, efektivitas di lapangan seperti apa, terus kepatuhan terhadap waktu seperti apa, terus cara dia menyampaikan presentasi seperti apa, terus juga ada Q&A juga, cara menjawabnya gimana. Itu nanti akan jadi penilaian dari juri juga dan masuk poin seperti itu. Oke, untuk mekanisme dan sistem penilaian sampai sini. Selanjutnya eh, akan dijelaskan oleh Mas Iqbal tentang 3D experience dan juga collaboration text dan juga cara mendesain di 3D experience. Seperti itu. Untuk saya kembalikan lagi ke Mas Iqbal. Oke, terima kasih Mas Arif. Oke, mungkin maaf untuk ininya, screen sharingin. Oke, terima kasih atas penjelasannya untuk Mas Arif. Oke, mungkin kita bisa langsung saja untuk mungkin jika Bapak atau rekan-rekan semuanya lagi sedang ada di depan laptop, mungkin bisa untuk diikuti saja. Dan ini mungkin saya batasin terlebih dahulu. Untuk kedepannya video seperti ini akan jadi seperti tutorial yang mungkin pada umumnya seperti yang di YouTube ataupun di EduSpace. Tetapi di sini kami ingin meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk proses atau untuk lomba akuti. Oke. Mungkin untuk pertamanya hal login atau login pada platform cloud-nya sama ya seperti ini ya. Mungkin bisa untuk kita sepakatin terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat tampilan yang mungkin untuk dipahamin, yaitu untuk di bagian pojok kanan itu terdapat user experience. Jadi yang kebutuhan user itu seperti apa sih? Nah, ada menu help, menu communities, menu sharing, atau menu konten, dan untuk menambahkan dashboard, widget, ataupun story. Kemudian di sini ada pengaturan untuk sebuah akun. Dan untuk di bagian tengah terdapat menu search yang memungkinkan untuk menemukan sebuah konten di dalam sebuah folder dan lain-lainnya. Dan kemungkinan kita bergeser ke pojok kiri dan terdapat sebuah kompas yang dimana di dalamnya ada sebuah rules dan sebuah widget. Gitu. Oke. Mungkin untuk hal pertama sebelumnya sudah kami coba
mempraktekkan ya cara membuat sebuah dashboard atau sebuah lembar kerja. Dan mungkin berikutnya ada di dalam video dari komunitas di Indonesia. Mungkin bisa untuk dicontohkan dan kita mungkin untuk proses selanjutnya, hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam lembar kerja itu, kita men-setting environment-nya atau lingkungannya. Dan lingkungan dari lembar kerja ini berupa sebuah data. Maka dari dashboard kita siapin dulu nih untuk datanya akan dikirim kemana, atau kita emang ingin mendownload datanya. Maka hal yang pertama harus dilakukan yaitu kita masuk ke menu widget, dan di sini ada terdapat rules yang mungkin berada di uh, kolaboratif, dan namanya itu 3D Space atau 3D Drive. Mungkin kita bisa lebih seperti ini. Dan untuk pertamanya saya akan coba tab ini. Mungkin bisa saya. Dan untuk hal pertama, 3D Drive itu tempat penyimpanan yang bersifatnya personal. Dan mungkin dari rekan-rekan semuanya sudah coba ya widget dari 3D Drive. Dan dari 3D Drive kita mendapatkan kapasitas storage-nya itu sebesar 5 GB. Dan kita juga mungkin untuk mengkolaboratif terhadap akun-akun lainnya seperti Google Drive, OneDrive, ataupun Box. Seperti itu. Dan kemudian untuk data dari yang sifatnya kolaboratif, kita bisa menggunakan 3D Space. Ya. Mungkin agak sedikit bingung ya, mungkin bisa saya ulangi terlebih dahulu. Jadi di dalam lembar kerja terdapat data-data, dan data-datanya itu kemudian akan bisa kita untuk ubah ataupun mendownload. Dan hal yang bisa seperti itu, kita membutuhkan beberapa widget. Dan salah satunya widgetnya yaitu 3D Drive dan 3D Space. Dan 3D Drive bersifatnya itu personal atau pribadi. Dan dalam catatan bisa untuk di-sharing. Dan kemudian 3D Space itu bersifatnya kolaboratif atau bisa sharing dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang namanya widget dari bookmark. Nah, sebetulnya bookmark itu apa sih? Nah, jadi setiap kita menyimpan sebuah file, maka itu akan bersifatnya acak. Nah, oleh sebab itu, kita ingin memposisikan atau uh, kita ingin atur nih data yang kita simpan berada di file mana atau berada di lokasi mana. Maka kita membutuhkan sebuah bookmark. Mungkin sebagai contohnya, jika kita ada 3 pertemuan dan 3 masing-masing data yang berbeda, maka kita membutuhkan klasifikasi pertama pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan ketiga. Nah, pertemuan 1 sampai ketiga, maka kita buatnya tuh di bookmark. Dan ketika di dalamnya, maka terdapat data, dan data itu bersifatnya 3D space. Gitu. Jadi pertemuan 1, 2, 3, datanya bisa kita masing-masing atau masing-masing tim bisa untuk melihatnya. Tetapi jika 3D Drive, maka salah satu orang atau semua tim tidak bisa untuk melihat dari masing-masing file dari tim. Nah, jika environment-nya sudah dibuat, nah kita coba untuk hal seperti ini. Saya akan coba untuk membuat sebagai contoh. Nah, maka kredensialnya, dan mungkin ini catatan untuk yang membuatnya itu adalah leader ya. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa untuk menambahkan sebuah file lagi.
Seperti ini. Jadi di dalam lomba Akruti terdapat pertemuan satu, pertemuan kedua. Nah, nanti jika kita ingin mengirim data, maka kita bisa alokasikan atau menuju ke pertemuan satu ke apa pertemuan kedua. Nah, jika tidak ada bookmark, maka akan secara campur aduk di 3D space, di personal space. Nah, maka di sini data dari pertemuan satu, pertemuan dua campur aduk. Nah, maka kita ingin coba mendefinisikannya folder mana, maka kita harus membutuhkan sebuah bookmark. Gitu. Nah, mungkin dari sisi environment-nya, ya mungkin sudah cukup jelas. Dan kemudian saya akan coba untuk di widget dari 3D Designer, yang kemudian bisa kita definisikan sebagai project kolaboratif. Dan di dalam project kolaboratif, atau project collaboration, terdapat tiga widget yang sering atau yang hendak bisa untuk digunakan, yaitu collaborative text, Kanban board, dan project planning. Nah, sebetulnya apa sih perbedaannya? Oke, mungkin bisa saya coba untuk dirapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk hal pertama, nah dari dari collaborative text, Kanban board, atau project planning, itu sama-sama untuk membuat sebuah kegiatan atau mendefinisikan dari satu waktu ke waktu lainnya. Maka kita membutuhkan sebuah planning. Dan di planningnya kita bisa untuk ditranslatekan ke dalam digitalnya itu ke dalam 3 buah widgetnya. Untuk kali ini saya coba untuk di project planning. Bagaimana sih tampilan untuk di project planningnya? Maka di sini saya bisa untuk membuat seperti ini sebagai contoh. Oke. Nah, di sini juga ada tipe dari project planningnya ya. Ingin dibuat seperti tim project, agile project, dan enterprise project. Dan mungkin bisa untuk dilihat dalam artinya. Dan untuk hal ini sebagai contohnya, kami ingin membuat tipenya seperti tim project. Dan deskripsi ini adalah dan untuk project date kita bisa untuk mulai di hari yang sekarang, yaitu tanggal 27. Nah, maka rencana untuk kedepannya kita sudah buat. Nah, kemudian saya akan coba untuk di Kanban board. Gua nggak megang cash deh. Iya, iya, udah. Nah, untuk kolaboratif, dia bersifatnya fleksibel ya, tidak perlu untuk mendefinisikan dari proyeknya. Gue bawa motor Mungkin kemarin. bisa untuk ditunggu terlebih dahulu. Oke, kemudian akan jadi seperti ini. Nah, dari masing, oke mungkin terlihat jelas ya, dari yang atas itu collaborative text, tengah itu Kanban, dan di bawahnya itu project planning. Nah, dari ketiga-tiganya, intinya sama, terdapat 3 langkah iteratif yang mungkin untuk menjaga kualitas atau kegiatan yang hendak ingin dilakukan. Nah, mulai dari to do, in work, ataupun complete. Nah, mungkin secara fleksibelnya, collaborative text, kita tinggal input saja, create text, dan kita masukin untuk di bagian to do kah, atau in work. Dan jika emang sudah selesai dari suatu kerjaannya, maka kita bisa untuk drag and drop ke complete. Dan untuk Kanban, ya untuk Kanban penambahannya itu diproses dari setiap kegiatannya. Mau dia dalam berbentuk draft kah, publish, ataupun dari publish-nya. Tapi intinya akan jadi seperti sama untuk hal ini. Dan untuk project planning, mungkin hal lebih mendetail dari Kanban board ataupun collaborative text. Maka untuk kedepannya, di sini saya akan coba untuk memberikan tutorial untuk di project planning saja. Nah,
jika leader sudah membuat project plan untuk rencana lombanya, maka hal selanjutnya kita untuk menambah member ya, member dari tim. Mungkin bisa untuk diikuti seperti ini. Kita untuk menambah member dan untuk leader atau viewer itu sama seperti pembentukan dari sebuah dashboardnya. Masa gua mau nyontek Untuk ini nggak ada urusan jawaban. bimbing kita bisa untuk memberikan akses sebagai author, Oh, bodo amat. ataupun tim member juga bisa berhak sebagai author. Nah, mungkin secara ini saya memberikan seperti opsional saja ya. Tadi salah berdua. Bisa juga ngerjain di sini kan? Dan jika Pengen sudah, kan? mungkin bisa untuk diketik nama email dari masing-masing anggota. Dan jika sudah, maka klik add. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam dari settingannya. Di settingan di project planning terdapat summary. Summary itu berisi rangkuman dari teks-teks yang akan kita buat. Dan kemudian teks kita mendefinisikan atau kita bisa untuk melihat ke depannya kita mau ngapain aja nih. Bisa kita Kalau klik Ancu nggak teks. tahu. Kalau Iwan pergi Dan untuk berdua schedule. dia. Agak. Berdua pakai motor Dan Iwan. untuk Iwan bilang dependencies ceweknya. ini bersifat Iya, udah ke sono. Terus Ancu motor gua tuh. Kosan kali tidur. Balik. Terus pakai motor Iwan berdua. Nah, untuk dependencies dia bersifatnya ketergantungan dari teks satu ke tag lainnya. Yang kemungkinan jika kita berikan sebuah fitur dependencies, maka hal tersebut harus terpenuhi. Nah, kemudian ada member untuk add member dan add content dari konten yang ada di project plan dari lomba untuk depannya. Oke, untuk pertama-tamanya mungkin kami coba untuk mensinkronisasi terhadap kasus atau lomba dari Alkuruti. Mungkin untuk pertamanya saya akan coba membuat sebuah project dan titel dari projectnya itu lomba Alkuruti. Dan ini adalah oke. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Arif, terdapat sebuah teks-teks ya, teks 1 ke teks 2. Nah, mungkin bisa saya coba untuk definisikan di dalam lomba Alkuti ini. Bisa saya untuk ditambahin sebuah project teks 1, dimulainya sama dari tanggal 27. Nah, teks 1 itu mungkin yang kita sudah tahu terlebih dahulu, teks 1 itu kan membuat sebuah komunitas dan kemungkinan di akhirinya itu ya untuk catatan mungkin belum ada jadwal yang resminya untuk diakhirinya. Nah, mungkin bisa untuk kali ini bisa saya untuk batasi terlebih dahulu jika diakhirinya itu tanggal mungkin bisa saya coba di tanggal 31 save. Dan kemudian untuk lomba Alkruti bisa saya coba untuk end date-nya itu di 16 November. Gitu. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dan ini juga kita bisa highlight seperti ini. Oke. Nah, kemudian bisa kita tambahin teks berikutnya. Teks 2. Ini misalnya rinciannya teks 2 ngapain aja. Startnya mungkin dari 31. Terus bisa kita akhirinya itu di tanggal sorry maaf mulai dari 1 Juni terus juga kita bisa untuk mengaturnya sebagai milestone kah atau dari luncurannya tersebut. Kemudian untuk hal ini kita bisa untuk menambahkan project lainnya yaitu teks 3. Ini berisikan rincian teks 3-nya. Terus teks 4.
dan seterusnya sampai ke teks 5 ini. Nah, mungkin untuk start date-nya, jika teks 2-nya itu mungkin sebulan, maka materinya tingkat 1 di 1 Juli sampai mungkin, mungkin secara kasarnya saya akan coba seperti ini. Terus kemudian bisa kita coba untuk ke teks 2-nya. Oke. Mungkin secara kasarnya kita bisa untuk setting ya, setting dari waktu mulai dari taks 2-nya, mulai dari start setelah dari taks 1 dan kemudian diakhiri di bulan di di akhir bulan Juni dan kemudian dilanjut oleh teks 3-nya. Dan untuk teks 4 teks 1 save. Dari awal September sampai ya mungkin seperti ini, sampai dari akhir lomba seperti ini. Oke. Mungkin bisa saya coba sampai akhir. Hasilnya akan seperti ini ya. Mungkin ini bisa untuk diedit. Dia akan berakhir sampai di awal dari Juli, kemudian akan berlanjut seperti ini. Dan kemudian kita bisa untuk mendefinisikan rencana-rencana di dalam rencana. Ya mungkin agak sedikit bingung ya. Cuman bisa coba bisa direkayasakan seperti ini. Jika di dalam teks 1 itu membuat sebuah community, maka hal yang pertama harus dilakukan itu seperti apa? Nah, maka di sini kita bisa untuk membuat sebuah project di mana teks 1 dan direkturnya membuat community platformnya dari tanggal 27 sampai mungkin bisa coba untuk di klik push sampai di 31 Mei. Nah, di dalam teks 1 itu kita disuruh apa? Disuruh membuat community. Tuh. Terus juga di sini kita menambahkan um, jika kita lihat informasi, maka setelah membuat community kita mendapatkan akses lisensi. Nah, sebagai tim project, start date-nya tanggal 27. Nah, setelah itu kemungkinan yang terjadi nih untuk kedepannya di dalam teks 1 yaitu dalam konteksnya membuat community, kita ngelakuinnya apa aja nih. Nah, mungkin sebagai contohnya seperti ini ya untuk teks 1-nya. Dan kemudian teks 2-nya platformnya dari 1 Juni. Jadi, misalnya sebagai contoh kita untuk mensubmit dari inisial desain. Start from-nya mungkin dari awal Juni
kemudian bisa sampai ke sorry, sampai ke 30 Juni. Nah, oke. Nah, untuk dalam membuat sebuah inisial desain, mungkin Bapak-Bapak atau rekan-rekan sekalian semua, jika ingin membahas atau diskusi tentang mengenai konsepnya, mungkin untuk desainnya belum jadi nih. Jadi kita ingin untuk kegiatannya, kita ingin untuk diskusi terlebih dahulu. Mungkin bisa saya coba untuk di recruitment ataupun briefing. Seperti itu. Diskusi tentang inisial desainnya. Start from-nya mungkin dari di tanggal 1 Juni. Kemudian bisa untuk di berakhirnya sampai di Juni tanggal 30. Dan kemudian bisa kita coba untuk siapa nih yang jadi tanggung jawabnya gitu. Mungkin bisa untuk sebagai reader kah gitu. Untuk hal rekrutmen dari briefnya. Itu mungkin untuk catatan seperti itu. Nah, jika sudah kita bisa untuk menambahkan kegiatan-kegiatan untuk kemudian yang di hari lomba itu kita kerjakan. Dan jika kita sudah mendapatkan schedule, maka otomatis akan berada di dalam sebuah teks seperti ini. Oke. Lalu dia udah masuk dalam to do. Oke, mungkin jika belum, saya akan coba untuk open project lagi. Oh, wah, ya mungkin terjadi kesalahan teknis ya. Tetapi sepengetahuan dari kami, jika sudah sudah dibuat seperti ini, maka dari teks tersebut sudah otomatis ada. Dan mungkin untuk bisa dilihatnya seperti ini. Untuk dari kematangan dari statusnya, kita untuk bisa berikan sebagai to do kah, atau sebagai in work, dan sebagai dari sisi kematangan dari statusnya itu komplit. Itu. Oke, mungkin untuk saya coba bookmarknya saya coba untuk ya sepertinya ini bookmarknya kita berikan namanya sama seperti dari personality recruiting. Ya. Nah. Oke, has been closed. Oke, di sini di satu sisi terdapat pernyataan. Jika hal tersebut tidak bisa untuk diproses lebih lanjutnya, oke, maka akan jadi seperti ini. Oke. Untuk kedepannya mungkin untuk project planning akan jadi seperti ini. Jika kita sudah membuat sebuah schedule hal apa saja yang hendak kita ingin kerjakan di dalam sebuah lomba. Dan jika memang sudah tidak definisikan dengan baik, maka dia akan otomatis ke dalam sebuah teks. Nah, maka untuk hal seperti to do, in work, dan complete, dia ada sebuah file yang dimana terdapat sebuah kegiatan yang hendak ingin kita kerjakan. Kemudian untuk fitur dependencies, mungkin bisa untuk dipelajari untuk bapak-bapak atau rekan-rekan kalian semua. Dan untuk dari dependencies,
mungkin katakanlah seperti ini. Jika kita ingin kita ingin menyelesaikan teks satu, maka kita harus menyelesaikan di sub di dari sub dari teks satunya, yaitu membuat community atau mendapatkan akses. Nah, dari kedua ini bisa dikatakan finish terhadap kegiatan atau rencana di teks satunya, gitu. Mungkin untuk bisa uh, di apa dicoba dipelajari untuk dari project planning, dan juga bisa untuk membuat menambahkan sebuah konten, kita untuk menambahkan dari yang sudah ada atau upload dari konten itu. Nah, kemudian jika kita sudah untuk masuk ke project collaboration, maka langkah selanjutnya kita akan coba untuk dari 3D designer seperti itu. Di sini kita bisa coba untuk desain. Oke, untuk di dalam rules dari 3D design terdapat ada 6 ya, dari XDesign, Xframe, Xshape, dan sebagainya. Jadi untuk hal pertamanya, kita coba terlebih dahulu dari XDesign. Bisa untuk diklik drag and drop. Oke, kita coba new component, tes. Nah, di sini yang bookmark yang tadi ya, yang seperti yang sudah kami coba jelaskan. Dan di sini kita naruh dari filenya itu di pertemuan satu saja. Ini. Oke, mungkin secara prinsipnya atau pertama dah yang kami coba untuk jelaskan di dalam XDesign terdapat fitur atau terdapat menu dari command manajernya itu berada di bawah. Mungkin kalau kita coba untuk dekatkan dengan SolidWorks, maka command manajernya itu ada di atas. Kemudian untuk fitur tree-nya ada di pojok kiri, seperti ini. Dan secara prinsipnya untuk mendesainnya sama seperti dari SolidWorks, yaitu kita membutuhkan sebuah plan untuk menggambar, dan dari hal yang mungkin kita sering untuk pelajari yaitu relasi dari SolidWorks pun juga diikut sertakan di dalam XDesign seperti ini. Nah, jika kita klik dua line yang sudah kita buat, maka terdapat sebuah relasi. Ini bisa saya coba untuk kemudian untuk bagian lingkaran bisa kita coba untuk membuat seperti ini. Dan sifatnya itu konsentrik. Jadi tidak terlalu jauh atau penerapannya mungkin akan sama, prinsipnya sama seperti dari uh, SolidWorks sendiri. Dan untuk dalam catatan mungkin di sini saya coba untuk membuat sebuah kotak seperti ini. Mungkin untuk sebuah fitur secara garis besarnya sama ya, untuk membuat extrude cut atau dari extrude cut. Ini. Oke. Maka jadi sebuah solid bodies. Dan juga prinsip dari sebuah sketch ya, entah itu mau di SolidWorks atau di XDesign, setiap untuk membuat sketch maka dibutuhkan sebuah plan. Nah, cara untuk membuat referensi plan, rekan-rekan bisa untuk masuk ke filter, dan di dalamnya ada plan, dan mungkin bisa untuk kita klik dari plannya. Dan juga prinsipnya sama ya, permukaan terhadap permukaan terhadap garis, maka dia menghasilkan sudut ya. Dan juga permukaan terhadap permukaan, maka dia menghasilkan dari garis tengahnya. Atau permukaan terhadap titiknya. Seperti itu. Ini titik terhadap titik.
Ini ya, bisa kita coba untuk mendapatkan referensi yang hampir sama prinsipnya seperti SolidWorks. Dan kemudian uh, jika kita bisa lihat di dalam widget, kita terdapat beberapa dari widget atau untuk hal menggambar ya, mulai dari desain atau extend. Nah, terdapat dua cara ya untuk memulainya ya. Kita bisa untuk klik drag and drop, atau kita bisa menggunakan menu di dalam um, CXD sendiri. Jadi kita coba untuk masuk ke accept. Nah, di dalam accept mungkin dari rekan-rekan untuk hal free from 3D modeling ya terdapat dua jenis ya, yaitu nodes ataupun dari subdivision atau bisa kita kenal dari mesh. Nah, mungkinnya sama seperti Blender ya. Jadi kita untuk melaksanakannya atau menggunakannya, kita bisa untuk drag dari si drop, drag and drop dari si box. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, maka kita bisa langsung yang tadinya sebelumnya desain, kita juga bisa langsung ke freeform dari 3D modeling seperti ini. Dan mungkin harus dipahami ya, jika kita bermain atau kita menggunakan Accept, maka hal yang harus diperhatikan yaitu dari node-node-nya. Dan dari node-node-nya ini bisa untuk kita edit seperti ini. Dan sebagainya. Mungkin jika ada teman-teman yang mudah gitu kan untuk hal seperti ini ya, ya coba untuk digunakannya. Karena hal ini sifatnya free ya, free from itu ya. Jadi bebas deh itu. Dan kemudian, oke mungkin bisa saya coba terlebih dahulu. Dan untuk kali seperti ini, oke. Oke, tadi kita udah coba accept. Dia sifatnya bergambar dengan derajat yang bebas, gitu. Jadi dia tidak terhalang dengan referensi dari plan-nya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke X-frame atau biasa kita kenalnya Webnum seperti ini. Nah, di dalam Webnum mungkin kita bisa coba untuk mendefinisikan si struktur custom kah atau struktur yang sudah didefinisikan dari 3DX-nya. Kita bisa masuk ke dari pet segmennya. Dan dari pet segmennya, ya kurang lebihnya sama ya seperti struktur command manajernya dari SolidWorks. Gitu. Dan kemudian dari profilnya kita bisa untuk lihat di struktur sectionnya. Seperti ini. Jika kita yang mendefinisikan custom, maka kita bisa masuk ke bagian sini. Tapi selepasnya atau sama seperti umumnya, untuk mendefinisikan custom, maka kita butuh profilnya. Jika profilnya sudah dibuat, maka akan masuk ke struktur section manager. Seperti itu. Custom profile. Nah, profil sketch-nya. Jika kita sudah membuat profil sketch, maka kita bisa untuk masukkan sketch-nya ke dalam sini. Oke. Mungkin untuk sisanya, seperti Xmod, Xsheet Metal, atau Xdrawing, yang bisa untuk dipelajari oleh teman-teman sekalian semuanya. Dan kemudian mungkin saya akan coba demo sedikit lagi, yaitu bagaimana jika kita bekerja di dalam assembly ya. Nah, dan untuk kali ini saya sebagai contoh ada ya, ada filenya, bisa bentar. Sorry, mungkin bisa saya coba masuk ke sini.
Hmm, Oke, saya akan coba untuk bookmark mungkin bisa untuk dicoba di sebelumnya. Nah, mungkin untuk fokus kita bagaimana cara untuk melakukan assembly di XDesign. Nah, untuk pertamanya yang seperti ini ya tampilannya. Jadi saya akan coba untuk di drag and drop saja. Misalnya hal yang pertamanya atau kita bisa untuk melakukan import atau mungkin cara cepatnya bisa kita drag and drop langsung masuk ke sini dan sekali lagi store component sorry maaf bisa kita klik. Nah, maka di sini kita udah di di dalam menu import terdapat beberapa file. Dan mungkin bisa untuk sebagai catatan ya, yang hendak kita coba itu file formatnya SLD PRT atau file native-nya dari SolidWorks. Dan jika file native dari XDesign, maka dia memilikinya 3D XML. Itu. Oke, untuk kali ini bisa saya coba untuk Maximesh, open insert untuk current, dan jika di dalam file SolidWorks terdapat konfigurasi, maka di sini akan otomatis muncul. Itu. Oke, akan menghasilkan seperti ini. Oke, karena memang dia belum fix. Oke, maka kita bisa seperti ini. Dan sama seperti file dari SolidWorks assembly atau dari uh, assembly dari SolidWorks. Ya. Maka kita bisa untuk cara langsungnya atau kita bisa masuk ke assembly. Kita klik Math. Nah, untuk geometri, saya ingin bracket ini berada lurus terhadap garis plan dari ZX. Maka hal yang hendak kita lakukan ke permukaan bawah dari sebuah bracket, kita bisa untuk klik aja ke bagian bawah sini. Nah, maka akan terdapat beberapa pengaturan dari math-nya. Sini untuk apply dan continue. Kemudian seperti ini, apply dan continue. Seperti ini. Nah, jika sudah, bisa kita untuk masukkan lagi yaitu yoke dari nol. Oke, ini insert into dulu. Untuk distance-nya kita coba secara defaultnya 1. Oke. Dikarenakan plot ya, jadi dia tergantung dari jaringan. Import ini. Dan sama ya, kita bisa langsung saja kita klik dari pin atas dari bracket atau yoke-nya. Kita bisa klik control masuk ke dalam lubang dari bracketnya. Kita concentrate. Lanjutnya seperti ini. Dan untuk sisanya, jika ada terdapat file assembly, maka nggak perlu dikhawatirkan ya. Karena untuk konfigurasinya, dia sifatnya sama ya, prinsipnya sama seperti SolidWorks. Dan kemudian mungkin untuk hal seperti ini, nah untuk hal design guidance, jadi kita memungkinkan untuk mengoptimalisasi ya. Di sini saya fix terlebih dahulu.
Jadi di dalam menu XDesign terdapat menu untuk optimalisasi dari si desainnya. Nah, mungkin agak sedikit bingung ya jika saya coba untuk menjelaskan cara katanya. Tapi saya coba untuk mempraktikannya. Pertama saya coba untuk di sisi dari Yocmail-nya paralel terhadap ini. Nah, maka dia akan sejajar seperti ini. Dan paralelnya saya akan coba untuk diaktifkan kembali. Dan untuk menggunakannya, nah kita tahu di sini kan terdapat sebuah soft ya untuk hal yang memutar dari si Yocmail-nya. Maka kita bisa untuk menambahkan sebuah kelendiran di sini. Jika sudah, kita bisa menambahkan force dan sebagainya. Kita torsi. Oops. Oke. Nah, di sini ada klasifikasinya ya. Mungkin hal ini sudah standarisasi dari platformnya. Dia tidak bisa untuk hal seperti custom itu bisa. Nah, untuk hal seperti ini saya akan coba untuk satu kursi aja untuk desain seperti ini. And nah, jika tidak kita bisa untuk membuat sebuah desain. Nah, hal yang tadi maka akan definisikan seperti ini. Nah, jika sudah terdapat sebuah nilai dari masanya, kita bisa katakanlah hampir hampir setengah berhasil ya dari proses optimalisasi desain di XDesign. Nah, untuk kali ini saya coba untuk 80%, kemudian untuk di volumenya, pertama saya coba seperti ini. Oke. Mungkin saya kebalik di dalam hal ini untuk mendefinisikannya. Oops, sorry. Oke, saya coba untuk di klaimnya. Seperti ini. Oke, untuk hal exclude region-nya, untuk mungkin dari principal region-nya, saya coba untuk di sekitar sini aja ya. Jadi hal seperti ini akan bolong di bagian tengahnya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, mungkin dalam catatan jika, oke, sorry. Nah, jadi seperti ini. Jika full-nya, dan untuk exclude-nya, nanti seperti ini. Sorry, saya salah mendefinisikannya. Nah, mungkin hasilnya seperti ini. Nah, jika udah, maka akan berbentuk seperti ini. Hasil dari optimalisasi yang sudah kita definisikan dengan catatan parameter fisikanya sudah diketahui. Maka mendapatkan hasil seperti ini. Dan langkah selanjutnya, ini masih belum sebagai solid bodies ya. Jadi sebagai file-file belum berbentuk solid. Jadi jika kita coba untuk memutarnya, dia tidak berputar. Maka oleh sebab itu, bagian untuk yang biru seperti ini, kita coba untuk didesain kembali ya. Bisa untuk menggunakan subdivision atau accept, atau kita coba untuk menambah plan. Kalau ada plan kan udah berada di tengah nih. Nah, kita bisa untuk menggambar sebuah kotak dan nantinya di bagian sini kita coba untuk dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian ini secara garis besarnya di sini kita menggambar dari satu full dari 3D experience. Nah, bagaimana jika kita menggambar dari SolidWorks? Oke, mungkin untuk pertamanya kita bisa lihat untuk hal seperti ini ya. Mungkin cara cepatnya kita bisa untuk lihat di forum community.
Indonesia. Nah, di sini terdapat bagaimana ya, mungkin catatan untuk mempelajarinya dari sisi ofisialnya, mungkin Bapak atau rekan-rekan kalian semuanya bisa untuk belajar di yang sudah diberikan ya di dalam komunitas. Oke. Nah, jadi mungkin jika sudah membuat sebuah community, maka dia mendapatkan sebuah lisensi. Dan nanti coba untuk dilihat untuk uh, di post dari how to download ini. Ini sampai ke bawah dan menemukan di want to install SolidWorks add-ins. Ya. Nah, SolidWorks add-in dia berupa 3D experience add-in yang ada di SolidWorks. Jadi pertamanya kita coba searching di dalam Kompas, kemudian bisa kita untuk klik dari SolidWorks add-in, kemudian nanti disuruh untuk download ya. Mungkin bisa untuk di download terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah ikutin, nah maka akan hasilnya seperti ini. Jadi di menu dari fitur cepatnya di bagian sini, mungkin sebelum kita untuk mengaktifkan bagian sini, terlebih dahulunya kita masuk ke setting dari pengaturannya. Kemudian dari setting pengaturannya terdapat pengaturan dari add-in, dan add-in itu kita aktifkan di 3D experience-nya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi jika kita sudah file new part, maka hasil otomatisnya akan ada di bawah dari komponen name-nya. Atau sebagai contohnya part 1 dengan status dan sebagainya. Dan hasil yang ada di sini, dia akan lanjut ke 3D space yang sudah kita buat. Seperti ini. Jadi untuk file save yang tadi, yang ada di dimension, nah maka dia akan masuk ke dalam otomatis di 3D space-nya, Bapak Ibu. Nah, tetapi untuk hal seperti ini, oke, mungkin untuk sebagai contoh, sejatinya untuk file, sorry, oke, mungkin kita bisa langsung juga ya mengedit dari file SLDPRT-nya langsung di XDesign-nya. Jadi terdapat dua pilihan jika Bapak Ibu menggunakan SolidWorks, maka hasil yang harus dilakukan yaitu kita mengaktifkan add-in dari 3D experience-nya gitu. Dan jika misalnya kita terbagi ke dalam kelompok, ada yang mengerjakan dengan SolidWorks ataupun dari 3D experience. Nah, bagaimana jika saya tidak ada SolidWorks nih, saya hanya ada 3D experience-nya. Oke, saya minta coba untuk file SLD PRT-nya atau file natif dari SolidWorks-nya. Nah, oke, katakanlah ini sebagai desainnya. Maka dari file SLD PRT-nya bisa kita langsung edit, teman-teman. Jadi tidak perlu untuk yang mungkin dari beberapa rekan-rekan ada yang tahu gitu kan untuk file step seperti itu. Dan ini kita bisa langsung untuk mengeditnya. Yes. Sebagai contohnya akan jadi seperti ini. Yang tadinya imported body ini bentuk file dari SLDPRT, kemudian kita bisa untuk mengedit dari extrude. Dan untuk mendownload hasil filenya, kita bisa untuk ekspor, save dulu. Nah, kita coba untuk di file on DX, dan untuk bagian ini, nah ada beberapa bagian kita tidak bisa untuk mengirim kembali SLDPRT. Dan mungkin untuk saran bisa untuk menggunakan step atau menggunakan SLD XML seperti ini. Dan jika sudah diekspor, maka di SolidWorks, jika ada rekan timnya menggunakan SolidWorks saja, maka untuk SLD XML bisa untuk dikirim
ke teman yang menggunakan SolidWorks-nya saja. Nah, maka hasil kolaboratif antar desain ya atau antar platform terjadi. Oke, mungkin untuk selebihnya ya seperti itu ya untuk di dalamnya. Mungkin secara garis besarnya untuk hal seperti rules itu sudah ada dari awalnya untuk 3D designer, maka untuk file-file yang dibutuhkan untuk mendesain terdapat widget yang seperti ini, Bapak Ibu. Gitu. Dan kemudian untuk kolaboratif seperti ini. Dan ya mungkin ya sangat banyak ya untuk dipelajari jika kita satu persatu mempelajari tiap rules-nya atau tiap widgetnya. Tetapi untuk hal seperti 3D experience disambungkan ke dalam SolidWorks, jika emang dari 3D experience desainnya susah, hal seperti itu bisa untuk digunakan di SolidWorks, kemudian bisa untuk diimport ya sebagai ini. Mungkin kita sudah contohkan jika kita menggunakan SolidWorks saja, maka kita bisa mendapatkan kontennya, upload konten saja, dan file dari SolidWorks itu. Dan dari file konten SolidWorks, kita bisa coba untuk masukkan ke rencana kerja setelahnya, seperti itu. Oke, mungkin kelebihan 15 menit ya untuk menjelaskan dari tools kedua ini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan coba untuk masuk ke sesi berikutnya, yaitu perihal tentang Q&A dari sesi satunya. Oke, saya persilakan untuk rekan-rekan yang jika ingin ada yang bertanya. Oke. Oke, mungkin reminder untuk untuk sesi 2-nya isinya akan sama seperti ini ya untuk cara menjelaskan. Oke, apakah ada yang bertanya? Oke, sepertinya udah pada siap ya. Silakan jika ada pertanyaan mengenai mekanisme atau juga tentang desain atau juga tentang collaboration text yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jika masih tidak ada pertanyaan, mungkin eh, kalau nanti ada kepikiran pertanyaan atau kurang jelas tentang eh, webinar kali ini, bisa mengikuti webinar selanjutnya. Silakan ditanyakan sepuas-puasnya, atau bisa juga untuk eh, menaruh pertanyaan di komunitas Indonesia, pasti akan dijawab di sana. Dan di sana juga akan selalu update tentang lomba-lomba Akurti, tentang mungkin nanti ada template-nya kah, atau nanti ada tentang masalah tentang collaboration text atau apapun itu bisa ditanyakan di sana juga. Seperti itu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, akan kami cukupkan. Yes, halo. Halo, ya, Mau tanya, Pak? Iya, boleh Pak. Pak. Ini kan kami dari Politeknikal Tekvio. Itu kita tidak ada software yang 3D experience, Pak. Jadi adanya cuma SolidWorks. Apakah itu memungkinkan untuk mengikuti perlombaan sampai terakhir ya? Bapaknya Terima sudah kasih. eh, daftar belum, Pak?
Kalau sudah Sudah, daftar, sudah. oh Kita sudah. sudah membuat tim segala macam sudah. Oke. Sudah tim apa namanya tim itu sudah dibentuk juga, sudah didaftarkan semuanya. Ada sekitar 12 tim dari sini, Pak. Oke, nanti biasanya akan ada email konfirmasi dari Mm-mm. pihak Desaultnya langsung, dan itu nanti Mm-mm. setiap tim member akan mendapatkan langsung URL buat langsung mendapatkan akun 3DX, Pak. Tapi yang pertama setiap member harus membuat akun 3DX dulu, gitu. Ya, ya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti belum belum ini berarti kami belum menerima ini, Pak, apa license untuk di store-nya. Ya, Yang kami terima malah ini apa namanya akun license untuk SolidWorks itu kalau nggak salah itu kemarin dikirim ke mahasiswa yang ikut lomba. oh, eh, coba dicek lagi, Pak. Mungkin di spamnya atau di apanya, di Oke. pengirimannya nanti mungkin email konfirmasinya. Kalau misalnya tidak ada email konfirmasi, mungkin dapat menghubungi kami nanti tentang siapa aja, biar kami follow up lagi ke pihak di South-nya untuk mengirim Oh, email konfirmasi, Pak, untuk akun 3X. Seperti oke, itu. terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang Oke. lain mungkin mau tanya apa mahasiswa atau dari kampus lain, monggo silahkan. Terima kasih, Pak ya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Izin bertanya, Pak. Baik, Halo. silakan. Ya, Ya, baik, perkenalkan silakan, Pak. saya Pramudia dari Tenas. Tadi kan ini sudah dijelaskan mengenai kolaboratif apa teksnya ya. Nah, di sini kan ada kayak 3D di 3D designer itu yang ada apa Kanban board, project planning dan sebagainya. Kan itu seperti kalau boleh dibilang kayak logbook kita ya. Nah, apakah ini menjadi mandatory untuk diisi dan menjadi termasuk penilaian atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oh, iya, Pak. Jadi eh, karena semuanya itu akan diawasi, akan dipantau oleh Desaultnya. Jadi makanya kenapa dibuat eh, project collaboration, untuk mereka melihat gimana proses atau progresnya dari setiap partisipan gitu, Pak. Nah, itu juga menjadi salah satu penilaian dari pihak Desaultnya, seperti itu. Nanti kalau bisa juga, nanti kalau misalnya membuat text collaboration, eh, pakai bahasa Inggris gitu, biar menambah nilai tambahnya gitu, karena ini kan eh, global, Internasional ya. ya internasional, seperti itu, Pak. Oke, oke. Ya, makasih, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Oke, mungkin itu saja ya dari kami. Dan mungkin untuk hal seperti record nanti akan kami coba berikan linknya. Dan kemudian oke, untuk recordnya nanti akan kami coba untuk berikan. Dan terakhir yaitu sisi kesimpulan ya. Mungkin untuk dari uh, yang kita pahamin ya, atau yang kita khawatirkan ya. Untuk ide seperti sustainable itu kan sangat penting ya. Mungkin kita sepakat ya untuk perkembangan dari teknologi ya. Tetapi jika kita bergeser ke tekanan saat ini yaitu permasalahan industri 4.0, maka terdapat beberapa solusi ya, solusi yang ada. Dan salah satunya yaitu 3D experience. Jadi kita gunakanlah untuk waktu sebaik mungkin untuk mempelajari dari 3D experience-nya. Oke, mungkin itu saja yang kami ingin coba sampaikan, dan mohon maaf jika kami uh, membicara yang terlalu cepat ataupun ada yang terlewat, dan kami meminta maaf. Dan kami akhiri untuk sesi satu ini. Oke, selamat siang semuanya.
Ya, selamat siang. Siang, Terima Bang. kasih. Izin lift, Pak. Silakan.